Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo dimanapun berada, kembali lagi di channel kami Malimudo Channel bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainal Fadani yang masyhur terkenal dengan gelar Malimudo, yang sangat fenomenal, kontroversial dan luar biasa di Tarmembana. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan hari ini Ustadz? Ada gini-gini aja. Wah, ya. Dan Minum kopi, nikmati sore Ustadz ya. hari sore lah. Berarti ini Ustadz termasuk namanya kategori anak-anak senja. Anak senja apa itu? Anak-anak indie. Ini ya. Ngopi sore hari, menikmati pemandangan sambil galau. Tapi nggak galau Ustadz ya? Nggak galau. Tapi Ustadz nggak galau, saya nggak galau Ustadz. Apa itu? Kira-kira? Ya seperti yang kita bahas kemarin kan, insya Allah kan beberapa hari ini saya memadakan walimatul urs atau syukuran pernikahan loh Ustadz. Mau pesta ya? Pesta. Tapi kan kemudian ya kondisinya saat ini kan kayak nanti pesta Ustadz. Kayak istri saya nanti kan ada make up, Iya. pakai baju-baju cengkunek dan lain sebagainya, dan mungkin banyak masyarakat yang juga akan mengalami seperti itu. Iya. Terutama permasalahan berbenturan tentang waktu sholat Ustaz. Karena kan kita tahu kalau walimatul urs di Medan inilah khususnya kan, nanti sebelum zuhur pengantin sudah berdandan, Iya. dan make up dan baju segala macam, bersanding pelaminan marhaban, Iya. masuklah zuhur, kemudian nanti bertamu begini begitu tiba-tiba masuk asar dan lain sebagainya Ustaz. Iya. Jadi kan terkesan kayaknya kok repot kali gitu Ustaz. Kok repot kali, make up lagi, baju lagi. Iya. Dan ya dikhawatirkan atau bahkan banyak yang akibat hal tersebut justru malah meninggalkan sholat Ustaz. Iya. Kan jadi masalah. Awak merayakan hari halal awak dengan ikatan agama, ya kan? Yang disahkan oleh janji suci agama. Iya. Ternyata pas hari H pesta malah meninggalkan sholat. Iya. Ini kan paradoks itu Ustaz. Kira-kira ada nggak solusi yang udah dibahas oleh ulama-ulama kita, atau ada nggak dalil-dalil yang khusus membahas tentang itu Ustaz, sehingga memberikan solusi lah, memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan walimatul urs namun tidak ingin juga menabrak syariat gitu Ustaz. Iya. Jadi begini ya. Memang banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Terkadang karena kesibukan, khususnya bagi seorang pengantin begitu, karena terlalu sibuk, biasanya sebelum zuhur sudah harus berdandan dengan make up, Ya betul. dengan make up kadang sampai make up itu sampai 1 inci tebalnya kadang-kadang. Bulu matanya ini kayak perosotan TK. Berarti kan? Belum lagi baju yang kemudian harus berganti dari mulai adat Minang, masuk adat Mandailing, masuk adat Jawa, Sunda dan lain tahu nggak kalau sebagainya. Jawa Ustaz, yang dicelai jidatnya pun dicelai gini. Iya. Cuman lah coba itu kan. Jadi memang terkadang hal ini membuat sebagian orang Islam itu akhirnya mohon maaf meninggalkan sholat. Nah itu yang jadi masalah. Meninggalkan sholat. Ini juga dulu pengalaman saya. Tapi saya dulu memang, saya kalau mau di make up saya nolak sendiri memang. Jadi ayo make up Pak, udah saya pakai bedak baby aja gitu. Karena saya memang males lah. Jadi gitu azan ya bisa Enggak sholat. seperti pakai celak Ustaz ya. Enggak saya enggak. Itu enggak Atau pakai bedak pondasi Ustaz. Ya. Pondasi, semen, kerikil. Ya nggak mau ribet lah begitu. Dan memang alhamdulillah sewaktu saya mengadakan pesta pernikahan itu kebetulan istri saya sedang tidak melaksanakan sholat gitu, dan ya alhamdulillah nggak repot, akhirnya tidak meninggalkan sholat. Tapi memang ini satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat. Akhirnya memang banyak sekali pengantin-pengantin itu meninggalkan sholat gitu. Gimana mau punya anak soleh dan soleh pas pestanya ninggalin sholat. Jadi memang ada ada solusi lah. Alhamdulillah. Yang kalau maksud saya begini, kalau memang bisa diusahakan, ya diusahakan tepat pada waktunya begitu. Tapi kalau memang dengan kesibukan yang sangat luar biasa, ada ulama yang membolehkan menjamak antara sholat zuhur dengan asar, itu bisa dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Ya, jadi dijamak ya sebelum berdandan atau setelah berdandan itu kan kira-kira jam 5 itu kan sudah masuk ke dalam kan. Nah, itu sudah bisa
jamak sholatnya. Zuhur dengan asar tuh boleh gitu. Iya, boleh dijamak zuhur dengan asar. Nah, asal jangan asar dengan maghrib. Wah. Nah, itu nggak bisa dijamak kan? Atau zuhur, asar, maghrib, isya. Dikosor pula. Iya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan menjamak sholat itu hanya bisa ketika musafir saja. Iya. Tetapi dengan fenomena seperti ini gitu, ada ulama yang membolehkan, seperti Al-Imam Al-Qaffal itu membolehkan, atau Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi itu membolehkan menjamak sholat dalam keadaan yang terlalu sibuk. Dan tetapi tidak boleh menjadikan kebiasaan gitu ya. Jadi aku tiap hari sibuk kok, udah aku jamak aja semua gitu, nggak boleh. Jadi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena karena saya melihat begitu banyak sekali memang orang yang saya pun tadi sempat galau juga gitu kan. Karena kebetulan memang pada acara ini istri saya harus sholat. Oh iya, ya enak itu kan, malam pertamanya nggak terganggu gitu. Ya kalau itu kan dami-dami lah. Oh iya, ya itulah solusi yang apa namanya ya, yang ditawarkan oleh para ulama. Kalaupun dia kemudian misalnya gini, saya kadang jumpa juga dengan netizen yang rewel gitu kan. Apa sih salahnya gitu? Sholat aja dulu sebentar, ya silahkan. Itu kan pilihan masing-masing ya kan. Betul. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa aku nggak sibuk kok gitu, aku bisa kok sholat, lebih bagus. Ya itu lebih bagus gitu, silahkan saja. Tetapi juga maksud saya begini, ini solusi. Jangan sampai kemudian orang meninggalkan sholat tadi, gitu. Dan kalau kita melihat kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang banyak. Akhirnya bahasanya pinomat saya. Kalau kamu bisa bahasanya pinomat. Daripada kau tinggalkan sholat. Iya, daripada tinggal sholat. Udahlah, untuk kali ini bolehlah kau jamak. Pilihlah, ambillah pendapat ulama-ulama tadi gitu. Ya, tapi kalau seandainya misalnya sanggup untuk sholat, sahabat sekalian sanggup, aku sanggup kok gitu, ya silahkan, itu bagus gitu kan. Jadi kadang-kadang ada orang ini saya lihat, ngapain dijamak-jamak? Ya, silahkan gitu kalau memang bisa gitu. Tapi kalau ada juga yang ingin menjamak, ya silahkan dengan kesibukan ini begitu ya. Ini penawaran dari para ulama. Dan saya sendiri ketika pesta saya tidak saya jamak. Saya sholat zuhur, saya sholat asar, saya sholat maghrib, saya sholat isya, saya sholat. Karena itu saya orang yang nggak mau ribet, nggak mau pakai make up gitu. Ya langsung sholat aja gitu. Saya rencana pakai topeng Spiderman. Tapi itu berarti memang tanda bahwa agama kita ini agama yang mudah, agama yang solutif, Iya. Setiap masalah ada solusi. Ada solusinya. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan apa yang menjadi. Sampai gara-gara kayak gitu Pak mati. Oh memang ini sesat. Ya enggak. Ini orang yang meninggalkan agama. Gitu ya. Berarti ada solusi-solusi yang memang bisa kita jalankan, mempermudah kita juga dalam beragama. Memang alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa jadi pencerahan dan sampai menjalankan sholat dalam keadaan apapun, walaupun dengan kondisi sulit, menggunakan pendapat yang tadi dijamak. Iya, menggunakan pendapat para ulama tadi, ya silahkan dijamak tapi jangan dikosor. Wah. Udah dikasih kemudahan dijamak, udah sekalian kosor aja gitu. Ya begitulah, alhamdulillah Ustaz mendapat pencerahan. Dan memang benar lah kalau tadi ada solusi seperti itu, banyak solusi-solusi yang lain yang bisa kita gali. Iya. Bisa menjadi kemudahan lah bagi setiap orang. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Demikian mungkin Ustaz, terima kasih menyita waktu Ustaz juga banyak kesibukan. Tapi begitulah sahabat alim muda sekalian, bisa disimak atau mungkin alhamdulillah bisa jadi pencerahan bagi sahabat-sahabat sekalian, dan nanti di waktu yang mungkin sahabat-sahabat membutuhkan bisa digunakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share demi kesuksesan dakwah kita. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang lain. Berkah selalu, tetap menjadi orang-orang yang santuy dalam beragama, menyebarkan rahmat bagi orang. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.